Karena sekarang ini kita makin banyak melihat bahwa peran wanita itu justru semakin banyak. Menurut penelitian kedokteran, kepintaran seorang anak itu diturunkan dari ibunya. Nah, jadi kalau ibunya itu semakin pinter, ibunya itu mengenyam pendidikan yang tinggi, anak-anaknya itu juga akan pinter. Halo Sobat Kompeten, apa kabarnya nih Sobat? Semoga Sobat selalu sehat, diberkahkan rezeki, dan juga semakin semangat ya setelah masuk dari libur panjang kemarin. Nah, seperti yang Sobat tahu, tanggal 21 April ini kita memperingati Hari Kartini. Untuk memperingati Hari Kartini, LSPPM punya spesial program chat show nih untuk Sobat, yaitu chat show spesial Hari Kartini, The Future is Female. Bersama saya, Amia Priliani, yang akan menjadi host Sobat di episode The Future is Female kali ini. The Future is Female ini terinspirasi dari perjuangan Kartini yang memperjuangkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan juga perempuan. Kartini juga membuktikan bahwa perempuan ini bisa memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir, memiliki pendidikan yang tinggi dan juga cita-cita setinggi-tingginya. Nah, The Future is Female kali ini kita akan membahas mengenai women and higher education. Mengapa ini menjadi penting dan juga menarik untuk dibahas? Karena pendidikan merupakan kunci utama dari pemberdayaan perempuan. Melalui pendidikan, perempuan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperluas wawasannya, meningkatkan pengetahuan, dan juga mengembangkan keterampilannya. Nah, melalui pendidikan yang tinggi, perempuan juga bisa berkontribusi lebih signifikan lagi secara ekonomi, sosial, dan budaya. Namun memang banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh wanita di luar sana, yaitu salah satunya budaya patriarki yang masih sangat kuat di beberapa masyarakat dan juga persepsi mengenai wanita yang berpendidikan tinggi ini hanya sebuah pemborosan semata. Nah, untuk membahas tema kali ini kita menghadirkan bintang tamu yang juga seorang perempuan yang berkarir di bidang pendidikan dan juga ibu dari 2 orang putra dan putri. Kita sambut yuk Bu Erika Jimena. Halo Bu, apa kabar? Baik, Mami. Selamat Idul Fitri ya. Iya, terima kasih Bu. Edisi yang kita baru mulai lagi setelah libur panjang. Betul ya, sekali Bu, cukup panjang ya liburannya kemarin Bu. Seru deh pokoknya. Nah, mungkin untuk tema kali ini mungkin Sobat Kompeten di rumah ingin tahu nih Bu, kira-kira saat ini Ibu kesibukannya apa aja? Oke, baik, terima kasih Mbak Mi, Sobat Kompeten. Saya saat ini berkecimpung di dunia pendidikan, di mana saya berperan sebagai salah satu pengajar atau boleh disebut dosen ya, Mbak Mi ya, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Seperti yang tadi sudah Mbak Mi sempat sampaikan, saya ini adalah ibu dari 2 orang anak, putra dan putri, urutan tuh. Oh iya, ya, putra dan putri ya Bu. Putra dan putri, gitu. Jadi ibu ini dosen juga dan juga ibu dari putra dan putri ya Bu. Betul, ya. Betul. Berarti ini sangat relate sekali ya Bu dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu Women and Higher Education. Higher Education ya? Iya, betul Bu. Okay. Nah kita juga mungkin Sobat di rumah juga pengen tahu nih Bu, Ibu berkecimpung di dunia pendidikan ini udah berapa lama sih Bu? Baik, ya. Di dunia pendidikan khususnya, saya berkecimpung sekitar 22 tahun, Mbak. Wah, sudah lebih dari 20 tahun ya Bu ya? 20 tahun, betul. Sudah lebih dari 20 tahun ya, sebagai dosen ya Bu? Ya, sebagai dosen. Sebagai dosen. Ya, sebelumnya di industri dan perannya itu jauh dari dunia pendidikan. Berarti banting setir menjadi seorang dosen. Betul sekali. Nah, mungkin juga nanti kita akan bahas nih Bu, kenapa Ibu akhirnya banting setir nih Bu jadi seorang dosen. Bisa. Mungkin Sobat di rumah juga udah nggak sabar pengen diskusi lagi nih Bu lebih lanjut sama Bu Erika. Siap. Iya Bu. Nah, berbicara tentang perempuan dan pendidikan, tentu saat ini bahkan sampai saat ini ya Bu, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan untuk mengakses pendidikan yang tinggi gitu Bu. Nah, menurut Bu Erika sendiri, mungkin di sekitar Ibu juga dan Ibu juga sebagai dosen, kira-kira apa aja sih Bu tantangan yang dihadapi para wanita di luar sana untuk mengakses pendidikan yang tinggi? Oke, baik, terima kasih Mbak Mi untuk pertanyaannya. Yang saya lihat sampai dengan saat ini, di luar
kota-kota besar ya Mbak Mi ya. Di luar kota-kota besar itu memang masih banyak pemikiran atau mindset yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi itu sebaiknya tidak terlalu diimpikan oleh wanita atau perempuan seperti itu, karena nanti ujung-ujungnya juga ke dapur juga kalau berkeluarga seperti itu. Tapi yang saya temukan di banyak kota besar, khususnya di Indonesia ya Mbak Mi ya, itu sudah mulai terkikis Mbak Mi. Ya, jadi kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi atau mengenyam pendidikan tinggi bagi perempuan itu semakin besar kesempatannya seperti itu. Ya, dibuktikan dari data yang saya dapatkan gitu ya Mbak Mi ya, bahwa menurut data Bank Indonesia, Bank Dunia mohon maaf, menurut data Bank Dunia itu per 2022, saya ada datanya di sini, bahwa dengan mengenyam pendidikan tinggi, para perempuan itu bisa mencapai level pimpinan. Secara global itu 24%. Mungkin bagi sebagian banyak orang, angka 24% itu masih kecil. Akan tetapi angka ini sudah meningkat dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi nih, balik lagi nih, dan ini merupakan tantangan kita kaum perempuan ya, sobat kompeten, harus tetap bahkan bisa memperbesar mindset kita bahwa hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari kondisi saat ini. Hal positif maksudnya adalah positive thinking seperti itu ya, karena dari angka 24% level pimpinan yang dapat dicapai oleh perempuan, pada saat menyusut ke level yang lebih tinggi lagi yaitu CEO, itu baru 6%. Saya katakan baru ya, bukan hanya, baru 6%. Artinya masih terbuka kesempatan yang sangat luas. Kalau misalnya kita tidak mau menguasai, kalau istilah di pasar modal yang Mbak Mi ya, mayoritas gitu ya. Kalau mayoritas itu kan berarti lebih dari 50% gitu ya Mbak Mi ya. Ya, kita bisa berbagi dengan pasangan kita atau rekan kita pria begitu ya. Kalau tidak mayoritas 51%, paling tidak meningkat dari 6% tadi bisa bertambah. Itu adalah kesempatan ya, opportunity seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi justru di kota besar sudah semakin terkikis sudah ya semakin, Bu? Ya, sudah semakin imbang nih jumlah dari peserta pendidikan tinggi antara pria dengan wanita seperti itu. Dan juga di dunia kerja juga sama ya Bu. Jadi semakin kesini baik itu di pemerintahan maupun di perusahaan swasta, kepemimpinan wanita justru semakin sudah terlihat ya Bu ya sekarang. Betul sekali. Ini data juga nih dari salah satu institusi yang selalu mengadakan survei begitu ya, Mbak Ami ya. Ini saya sampaikan data lagi, nggak apa-apa ya Mbak Ami ya, bahwa kalau dari global itu CEO dan COO itu dari 20% tahun 2020 meningkat menjadi 26%. CEO dan COO itu global. Indonesia meningkat dari 20% menjadi 25%. Jadi selisihnya hanya 1 antara Indonesia dengan global. Globalnya lebih tinggi 1% aja, 26. Tapi kalau Indonesia 25%-nya gitu ya. Kita bayangkan 25% dari pimpinan CEO dan CEO di Indonesia, 25% itu wanita. Seperti itu. Nah, spesifik lagi nih Mbak Mi. CFO. Urusannya sama uang. Urusannya sama uang, wanita itu rata-rata kalau suruh pegang uang tuh kayaknya teliti banget ya. Kita tidak menggunakan kata pelit ya, mohon maaf. Seperti itu ya. Tapi betul-betul detail gitu ya. Betul-betul detail. CFO itu angkanya lebih keren lagi Mbak Mi. Angkanya lebih keren lagi. Kalau global, CFO wanita dari 30% meningkat menjadi 36%. Hampir mendekati 50% ya Bu. Indonesia, Mbak Mi. Indonesia, ini data CFO ya, tahun 2020 itu 48%. 2020, 2021 meningkat, ini angkanya fantastis menurut saya ya. Dan ini boleh kalau sobat kompeten di rumah mau tepuk tangan, ayo kita tepuk tangan gitu ya. Karena
yang wanita dari 48% di Indonesia meningkat menjadi 56%. Wah, luar biasa ya, sangat signifikan ya Bu. Justru betul. semakin tahun semakin lama itu baru data tahun 2021. Belum ya 2022, 2023 gitu ya. Betul, Mungkin itu nanti datanya akan berkembang lagi. Sobat kompeten di rumah bisa mencari datanya, karena sekali lagi, kembali lagi bahwa kita sebagai perempuan itu sudah semakin terbuka kesempatan kita dan bisa equal gitu ya, bisa seimbang antara kesempatan yang kita punya dengan kesempatan yang dimiliki oleh kaum pria atau laki-laki seperti itu. Benar Bu. Jadi mungkin tantangan yang semakin dihadapi perempuan justru semakin berkurang ya Bu dari tahun ke tahun dengan melihat data yang tadi gitu Bu. Jadi perempuan juga sebenarnya bisa mengakses pendidikan dan juga memiliki kesempatan yang sama gitu dalam berkarir. Gitu. Tadi Mbak Mi sebutkan barusan ada tantangannya berkurang. Di satu sisi berkurang, tapi di sisi lain Mbak Mi sebagai seorang wanita itu justru harus bisa semakin menunjukkan, berarti tantangannya juga bertambah di sisi lain, menunjukkan bahwa kemampuan kita itu sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh kaum pria. Betul. Jadi memang tantangan buat perempuannya juga sendiri adalah kemampuannya ya Bu, menunjukkan kinerjanya juga sesuai ya Bu, dengan setara juga dengan laki-laki ya Bu. Jadi jangan merendahkan diri, tapi justru semakin memotivasi diri gitu ya Bu. Motivasi diri. Akan tetapi tetap saja diingat, tadi di awal Mbak Ami sudah sebutkan mengenai patriarki. Betul Bu, itu sangat kental ya Bu. Betul. Itu memang merupakan nilai-nilai yang kita Indonesia itu khususnya masih pegang teguh gitu ya. Betul. Patriarki itu kaitannya dengan pimpinan di dalam rumah tangga atau keluarga itu adalah bapak atau suami atau ayah seperti itu ya. Itu tetap kita sebagai kaum perempuan tetap ingat dan tetap pegang. Akan tetapi seperti yang barusan juga Mbak Mi sampaikan, bahwa kita jangan rendah diri, rendah hati. Boleh. Rendah diri jangan. Kita jangan sombong begitu ya, walaupun pendidikan kita sebagai kaum wanita itu setara atau bahkan mungkin lebih tinggi, akan tetapi peran kita memang sebagai salah satu boleh dikatakan itu adalah salah satu tiang atau penyangga gitu ya rumah tangga ya, karena kaki aja ada dua ya, berarti yang satu itu suami, yang satu lagi istri seperti itu ya. Nah salah satunya ini suami dengan istri harus bekerja sama. Kalau pendidikannya itu lebih tinggi dimiliki oleh istri, harus mendukung atau melengkapi suaminya seperti itu. Betul Bu. Jadi sebenarnya pendidikan tinggi bagi perempuan itu terutama dalam berkeluarga itu justru menyempurnakan gitu ya Bu. Menyempurnakan, mendukung peran lelaki gitu ya Bu. Jadi bukan merendahkan gitu ya, bukan merendahkan peran lelaki. Jadi sebenarnya patriarki ini bisa dihadapi dengan cara seperti itu ya Bu. Iya betul sekali. Itu memang masih ada nilai patriarki itu, akan tetapi mari kita kondisikan atau kita buat nilai-nilai patriarki ini dengan kesepakatan antara suami dengan istri seperti itu, supaya tidak terlalu menekan posisi dari wanita, akan tetapi juga tidak membuat wanita menjadi tinggi hati atau sombong seperti itu. Betul Bu, iya. Betul, tadi balik lagi ya Bu, jadi boleh rendah hati tapi tidak boleh rendah diri gitu. Betul. Dan juga memang laki-laki ini sudah kodratnya begitu ya Bu, menjadi pemimpin. Jadi kita bisa mendukung tapi tidak merendahkan gitu. Setuju. Jadi itu juga berlaku di tempat kerja ya Bu ya. Jadi memang di tempat kerja kan saat ini juga birokrasinya budaya patriarki juga sangat kuat ya Bu ya. Di tempat kerja dan juga tadi di keluarga gitu. Nah, selain budaya patriarki nih kayak Bu, jadi untuk menghadapi budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin sobat juga pengen tahu nih Bu, jadi kayak memang pada umumnya laki-laki itu memang sebagai pemimpin ya Bu di masyarakat, namun
perempuan ini yang memiliki pendidikan tinggi justru bisa lebih memberikan kontribusinya ya Bu, mendukung dan juga bisa menyempurnakan gitu ya tugas dari seorang laki-laki. Tinggal bagaimana kita membagi tugasnya gitu ya Di Bu, dalam ya. keluarga. Di dalam Seperti itu keluarga, ya, Mbak Mi. iya Iya, betul-betul. setuju. Iya. Nah, selain budaya patriarki nih Bu, tantangan juga yang dihadapi atau hambatan juga yang dihadapi perempuan di luar sana, yaitu persepsi dari masyarakat sendiri yang menilai bahwa perempuan yang pendidikan tinggi itu hanya sebagai pemborosan saja. Karena nanti ujung-ujungnya bakal kerja di dapur gitu Bu, bakal hanya di rumah saja. Iya, Nah, iya. menurut Bu Erika menanggapi persepsi seperti ini gimana nih Bu? Ya, persepsi itu dulu masih bisa diterima. Iya. Akan tetapi sekarang sudah semakin terkikis nih Mbak Mi. Karena sekarang ini kita makin banyak melihat bahwa peran wanita itu justru semakin banyak. Tidak kita katakan semakin dominan ya, karena tetap saja seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita para wanita harus tetap mengingat bahwa yang memimpin keluarga adalah tetap para pria, seperti itu. Itu nilai-nilai yang masih kita anut di Indonesia khususnya, seperti itu ya Mbak Mi ya. Umumnya ya Bu ya. Umumnya, betul. Nah, tadi Mbak Mi sampaikan bahwa wanita yang memiliki pendidikan tinggi itu pemborosan. Menurut saya tidak boros, karena apapun pendidikan yang diambil, baik formal maupun informal, itu tidak akan sia-sia. Contohnya ya Mbak Mi ya, contohnya misalnya kita mulai dari keluarga. Di keluarga atau di dalam rumah, wanita yang memiliki pendidikan tinggi itu pastinya bisa membantu anak-anak dalam kegiatan sehari-harinya. Misalnya belajar gitu ya. Pelajaran dari mulai TK, kemudian belajar menulis, belajar berhitung, yang paling mudah gitu ya. Kemudian meningkat ke SD, kemudian meningkat ke SMP, bahkan ke SMA, karena ibunya itu mengenyam pendidikan yang tinggi, pasti bisa. Artinya bukan tidak bisa sama sekali, aduh nggak ngerti, apa itu pelajaran biologi, apa itu pelajaran fisika. Nggak seperti itu, gitu ya. Nah, itu untuk anak-anak. Kemudian untuk peran sebagai pendamping atau seorang istri, wanita yang memiliki pendidikan tinggi itu paling tidak bisa memberikan pendapat atau opsi yang lebih banyak atas keputusan-keputusan strategis atau keputusan penting yang harus diambil oleh suami. Artinya istri itu bisa memberikan pendapat, masukan, pandangan dari berbagai macam sisi seperti itu karena memiliki pendidikan yang tinggi. Mohon maaf tidak mengecilkan arti para wanita atau ibu atau istri yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Tidak tidak merendahkan seperti itu, akan tetapi kalau kita sebagai seorang wanita itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, itu baik dan itu tidak pemborosan seperti itu. Kemudian ada satu lagi peran seorang wanita sebagai pendamping atau istri. Kalau memiliki pendidikan yang tinggi, itu berarti sebenarnya bisa juga untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga seperti itu ya. Memang kita selalu percaya melalui doa-doa kita misalnya seperti itu ya, bahwa kita pasti akan dicukupkan. Akan tetapi cukup itu relatif Mbak ya. Cukup makan, cukup untuk membayar sekolah gitu ya. Tapi kalau misalnya mau punya cita-cita jalan-jalan atau misalnya naik haji atau umroh gitu kan ya, setiap tahun mau dong misalnya seperti itu ya, cukup begitu karena traveling gitu ya. Iya, betul, traveling. Karena ibu yang memiliki pendidikan tinggi itu kan bisa bekerja juga begitu, mencukupi kebutuhan tadi yang saya sampaikan. Begitu kira-kira Mbak Ami. Ya. Jadi untuk di keluarga sendiri, ibu ini justru anak-anak tuh ya Bu, semakin kesini justru anak-anak itu semakin membutuhkan saran, pendapat dan bimbingan ya Bu ya. Betul. Dari seorang ibu terutama. Betul. Karena dengan mungkin dengan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi nantinya bisa memberikan saran-saran untuk keputusan pendidikan anaknya dan juga kehidupan sehari-harinya gitu. Betul. Ya Bu. Satu lagi Mbak Ami saya tambahkan, sobat kompeten juga mungkin bisa
mencari kebenaran ya apa yang akan saya sampaikan ini. Menurut penelitian kedokteran, kepintaran seorang anak itu diturunkan dari ibunya. Nah, jadi kalau ibunya itu semakin pinter, ibunya itu mengenyam pendidikan yang tinggi, anak-anaknya itu juga akan pinter. Silakan dibuktikan. Banyak sekali artikel-artikel atau penelitian di bidang kesehatan yang menyatakan hal tersebut. Begitu Mbak Mi. Iya, benar-benar. Dari kecil juga saya sering dengar itu, Bu. Gitu ya. Untuk kepintaran itu memang diturunkan dari ibunya. Dari ibunya 80% kalau saya dulu. Itu dia sekitar segitu deh. Pokoknya perannya tuh besar juga seperti Iya, itu. perannya. Benar, Bu. Jadi memang sangat ini ya, Bu, perempuan yang memiliki pendidikan tinggi ini tidak borosan. Jadi selain buat anaknya, tadi juga bisa memenuhi kebutuhan ya, Bu, membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kalau misalnya untuk karir sendiri, tadi juga sudah disebutkan beberapa data oleh Bu Erika. Untuk pendidikan tinggi itu lebih bisa kesempatannya untuk berkarir di pemerintahan ataupun di perusahaan swasta ya, Bu ya. Jadi tidak hanya di rumah, namun bisa juga berkarir di luar gitu, Bu. Iya, betul. Karena yang bisa mendapatkan promosi jabatan atau posisi dalam satu perusahaan, bahkan itu adalah posisi yang penting atau strategis begitu ya, itu biasanya bisa kita lihat ya secara gamblang, secara jelas begitu bahwa mereka itu memang pintar-pintar begitu. Para wanita itu yang bisa menduduki posisi tertinggi itu memang pintar-pintar gitu, Mbak Mi. Iya. Iya, jadi pintar dalam artian juga pendidikannya dan juga pengalamannya gitu mungkin ya, Bu. Nah, dan juga tadi juga mungkin sudah disebutkan oleh Bu Erika terkait kontribusi perempuan yang memiliki pendidikan tinggi. Oh ya, Bu, pendidikan di sini bukan cuma yang formal ya, Bu, ya, tapi juga informal juga ya, Bu. Betul. Kalau misalnya dipandang oleh orang tuanya, misalnya saya punya orang tua gitu ya, kemudian orang tua bilang gini, aduh Erika nggak usah lama-lama deh, ininya sekolahnya gitu ya. Informal itu nggak lama, hanya beberapa minggu atau beberapa bulan, kemudian kita mengikuti ujiannya, itu udah dapat pendidikan informal. Misalnya nih sertifikasi kan, di LSPPM sendiri kan banyak tuh sertifikasi yang ditawarkan. Itu juga, ini pengalaman saya Mbak Mi, saya beberapa sertifikasi saya dari sini begitu ya. Itu nggak lama begitu. Jadi dengan intensif dan kita itu mau belajar dengan sungguh-sungguh, waktu yang terbatas bisa digunakan untuk mendapatkan banyak banget manfaat betul sekali. Seperti itu Mbak Mi. Iya, dan juga memang selain kalau pendidikan formal kan mungkin lama gitu ya, Bu. Jadi bisa disesuaikan dengan pendidikan informal yang dan sekarang juga aksesnya lebih mudah ya, Bu ya. Iya, bisa online ya. Iya, bisa online. Sudah bisa online. Nah, salah satu isu yang keresahan nih, Bu, keresahan para perempuan mungkin di luar sana ya, sobat kompeten di rumah, itu adalah kalau misalnya perempuan yang punya pendidikan tinggi nih, Bu, susah dapet jodohnya, sulit dapet jodoh. Katanya laki-laki minder kalau misalnya perempuan punya pendidikan tinggi gitu, Bu. Kalau dari Bu Erika sendiri ini menanggapi keresahannya gitu. Keresahan para pria berarti ya. Aduh, saya sebagai seorang wanita, sobat kompeten, apalagi untuk yang khususnya nih ya, untuk teman-teman yang pria, jangan minder, jangan kecil hati. Kami para wanita, apalagi wanita Indonesia, itu dengan senang hati dan segala kerendahan hati, itu tidak akan menggunakan ilmu yang kami miliki, pendidikan tinggi yang kami miliki, itu untuk sombong. Karena kami sadar, posisi kami sebagai seorang wanita itu adalah mendampingi, bukan memimpin. Memimpin iya untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kondisi ada keterbatasan dari suaminya, misalnya seperti itu. Sebagai seorang pasangan yang setia, pastinya akan mendampingi, bahkan mendukung. Oke, mengambil alih jika memungkinkan dan atas persetujuan dari suaminya. Seperti itu. Jadi nggak usah minder ya, karena setiap, apalagi manusia, itu nggak ada yang sempurna. Jadi walaupun kelihatannya pendidikannya itu lebih tinggi, akan tetapi di hal-hal yang lainnya itu kami tetap meminta atau bahkan berharap pimpinan dari seorang pria.
untuk menjadi suami seperti itu. Mm-mm. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya, sobat kompeten. Iya, gitu. Jadi itu keresahan aja ya Bu ya, Hanya keresahan aja. Keresahan iya. aja, tapi sebenarnya justru di balik itu perempuan yang punya pendidikan tinggi ini justru lebih bisa berkontribusi lebih ya Bu. Iya, betul. Kayak itu buat anak, suaminya, dan juga dari masyarakat. Betul. Nah, Seperti itu. kalau Bu Erika sendiri kan saat ini sebagai seorang dosen, juga sebagai ibu, dan sebagai istri juga Bu. Nah, ini Bu gimana sih Bu menyeimbangkan untuk berbagi waktunya gitu Bu? Karena menyeimbangkan juga kehidupan antara karir dan juga keluarga. Oke, baik. Kalau dari keluarga, pada saat saya di rumah, itu saya sudah mengatur waktu sedemikian rupa dan saya diskusikan dengan keluarga. Jadi hari apa saja saya harus mengajar, kemudian hari apa saja saya harus belajar karena saya masih mengambil pendidikan yang informal tadi seperti itu. Saya akan diskusi, ya jadwalnya akan kami cocokkan, gitu ya. Oke, berarti untuk bulan depan selama 1 bulan saya belum bisa ambil sertifikasi ini ya, karena saya lihat loh ini jadwal anak-anak mau ujian seperti itu. Berarti saya coba cari lagi nih, saya cari kesempatan. Oke, kalau misalnya saya mau pelatihan yang ini atau mendapatkan sertifikasi yang ini, kira-kira batch berikutnya kapan ya? Jadi itu untuk di rumah. Kemudian pada saat saya keluar dari rumah, pada saat saya berkegiatan begitu di luar rumah, saya tetap mengingat tanggung jawab saya yang ada di rumah. Jam sekian itu jadwalnya anak-anak untuk misalnya kursus, jadwalnya anak-anak untuk belajar. Nah, itu saya coba untuk berkomunikasi ke rumah gitu kan ya. Sudah pulang sekolah, sudah pulang dari kursus seperti itu. Minggu depan ada ujian, mungkin mulai dari sekarang sudah bisa dicicil pelajarannya seperti itu. Jadi memang peran dari support system keluarga inti ring 1 begitu ya, itu memang sangat diperlukan. Pastinya tidak sempurna, tapi mungkin ada aku lama banget sih pulangnya misalnya seperti itu ya, itu bisa dikomunikasikan. Kita bisa kompensasikan waktu yang mungkin menurut keluarga kita itu kurang, tapi di akhir pekan misalnya di hari Sabtu atau di hari Minggu itu saya utamanya ya, pengalaman saya adalah saya mengingat bahwa selama dari hari Senin sampai hari Jumat itu waktu saya kurang dengan keluarga, sehingga saya akan memaksimalkan atau mengoptimalkan waktu saya di akhir pekan. Sabtu dan Minggu itu saya coba untuk betul-betul intensif dengan keluarga seperti itu Mbak. Jadi memang kuncinya komunikasi dan skala prioritas gitu ya Bu ya. Nah tadi juga sudah disebutkan, sudah disinggung gitu sama Bu Erika kalau misalnya dukungan dari sekitar gitu Bu, dari support system terutama itu sangat membantu ya Bu dalam berkarir dan juga menempuh pendidikan Ibu sampai saat ini. Nah kalau boleh tahu Bu apa aja sih peran dari sekitar Ibu untuk Ibu akhirnya bisa berkarir dan akhirnya bisa menempuh pendidikan sampai saat ini gitu Bu. Oke, perannya apa saja ya? Peran untuk misalnya tanggung jawab saya di keluarga besar gitu ya. Tanggung jawab di keluarga besar harus menghadiri pertemuan keluarga, itu bisa digantikan oleh keluarga saya yang ada di rumah, keluarga inti saya yang ada di rumah seperti itu. Kemudian peran untuk kegiatan anak-anak gitu ya, harus datang ke sekolah gitu ya. Saya akan datang, tetapi mungkin terlambat. Nah itu saya bisa komunikasikan dengan kebetulan orang tua saya yang ada di rumah gitu ya. Mungkin bisa didampingi dulu anak-anak, tapi nanti saya akan menyusul seperti itu. Jadi perannya peran-peran mungkin dipandang kecil, akan tetapi itu sangat berarti bagi saya seperti itu. Jadi memang sangat membantu ya Bu ya. Pasangan juga sangat mendukung ya Bu. Betul. Untuk berkarir juga saat ini. Nah kalau misalnya tadi juga di awal disebutkan ya Bu, kalau Ibu ini banting setir nih Bu, dan jadi dosen sekarang. Nah ini impian Ibu dari kecil Bu, atau memang Ibu melihat kayaknya perkembangannya bagus nih Bu kalau di bidang pendidikan gitu Bu? Oke. Baik. Nah ini bisa saya jawab dari hal yang menurut saya ini lucu gitu ya Mbak Nia, karena ternyata karir saya atau peran saya, kegiatan saya di dunia pendidikan itu keturunan. Dan sempat saya mengamati beberapa lama nih, pengamatan saya beberapa lama gitu ya.
di sekitar saya, teman-teman saya itu juga sebenarnya keturunan Mbak Ami. Artinya apakah itu orang tuanya atau kakek neneknya atau tante-tantenya atau om-omnya gitu, itu sama-sama guru, sama-sama pengajar, sama-sama dosen. Sama-sama dosen. Seperti itu. Iya. Jadi sepertinya keturunan gitu. Keturunan ya, Bu. Keturunan, betul. Kebetulan saya juga keturunan. Karena mulai dari kakek saya, kemudian om, tante saya, bahkan orang ibu saya itu dulu juga pengajar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa banting setir? Karena untuk di industri di tempat saya dulu itu berkarir begitu ya, itu tidak memungkinkan saya memiliki fleksibilitas waktu begitu. Nah kemudian saya melihat kesempatan karena sejak kuliah itu saya juga mengajar gitu ya. Pada saat kuliah saya menjadi asisten dosen seperti itu Mbak Ami ya. Bukan karena lebih pintar dari teman-teman, enggak, hanya lebih mengerti untuk beberapa topik aja begitu. Jadi teman-teman yang tidak mengerti topik-topik tertentu saya ajarin, tapi kok lama-lama dilihat sama dosen, ya udah kamu aja ngajar seperti itu. Nah kemudian saya lihat karena fleksibilitas waktu dari pengajar atau dosen ini lebih bagus begitu ya, sehingga akhirnya ya udah saya ada kesempatan untuk mengajar di tempat dulu saya kuliah gitu, itu saya kesana gitu. Dan juga seperti yang tadi Mbak Mi sampaikan, apa nih tantangannya di dunia pendidikan gitu ya. Saya itu senang sekali kalau misalnya waktu kuliah ya, teman saya dari yang nggak tahu menjadi tahu begitu ya. Dan juga pada saat saya melihat teman-teman yang usianya mungkin beberapa tahun di bawah gitu ya, bahkan sampai ke mahasiswa gitu ya, saya penasaran aja kenapa yang ini saya bisa paham, tapi teman-teman atau bahkan mahasiswa kok bisa nggak paham gitu ya. Jadi saya tertarik untuk menggali lebih lanjut, kenapa nggak paham, yang mana yang nggak paham. Akhirnya itu yang membuat saya bisa tertarik dan bahkan sangat tertarik untuk menjadi pengajar begitu Mbak Ami. Iya, jadi sebenarnya pertama karena memang tadi keturunan gitu ya Bu, dan juga memang menemukan passion gitu ya Bu, passion di bidang ini ya Bu. Tapi selama Ibu menjadi dosen ini, apakah dari Ibu sendiri atau sekitar Ibu ada nggak Bu, misalnya kira-kira orang yang kayak ternyata pendidikan itu penting ya bagi seorang perempuan gitu, mungkin motivasi buat mereka akhirnya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Oke. Pada saat saya ikut terlibat di dalam perguruan tinggi di tempat saya sekarang ini mengajar ya, Mbak Mi, ini mungkin bukan suatu kebetulan bahwa di tempat saya mengajar itu 60% adalah wanita. 60% wanita, betul. Lebih banyak wanitanya ya. Betul sekali, ya banyak wanitanya. Kemudian dari tahun ke tahun saya mengamati bahwa para alumninya atau lulusannya itu punya karir juga yang bagus-bagus begitu. Jadi bukan hanya kembali ke daerah, karena kebetulan mahasiswa kami itu banyak juga dari daerah, kembali ke daerah hanya menjadi ibu rumah tangga, tidak. Pada saat kami mencari data mengenai alumni, kami menemukan bahwa mereka itu ternyata bekerja juga bahkan di perusahaan-perusahaan multinasional seperti itu. Begitu ya, perusahaan-perusahaan yang bagus, kemudian karir mereka juga bagus. Itu yang membuat saya semakin tertarik untuk bisa lebih banyak lagi memberikan kontribusi saya untuk kemajuan para wanita seperti itu, karena mereka juga beberapa kali cerita gitu kan ya, Bu, saya ini harus bekerja sambil kuliah karena saya harus membiayai orang tua saya seperti itu. Jadi dia itu kuliah sore hari, dari pagi sampai dengan sore hari itu dia bekerja karena memang menjadi tulang punggung keluarga. Nah itu yang semakin membuat saya melihat bahwa imbang nih antara mahasiswa dengan mahasiswi, antara pria dengan wanita, sekarang perannya juga semakin besar seperti itu Mbak. Jadi ini menarik ya Bu ya, jadi bukan cuma istri bagi suaminya, ibu bagi anaknya, tapi juga anak bagi orang tuanya gitu. Jadi dengan pendidikan tinggi seorang wanita bisa lebih memiliki kesempatan yang luas ya Bu ya.
dalam berkarir dan juga membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti itu ya Bu ya. Dan berbakti kepada orang tua. Betul, Iya, berarti kepada betul. orang tua ya Bu. Iya, iya. Jadi impactnya sangat besar ya Bu ya. Iya, betul. Dan kalau misalnya Ibu sekarang sebagai dosen nih Bu, mungkin ada role model Bu atau misalnya mentor nih Bu, mentor yang mempengaruhi Ibu sampai perjalanan Ibu di karir saat ini atau menempuh pendidikan Ibu sampai saat ini Bu. Ada. Jadi pertama kali saya masuk ke institusi pendidikan ini, salah satu pimpinan atasan saya gitu ya, itu adalah wanita, seorang ibu, di mana suami beliau itu adalah abdi negara. Kemudian saya melihat nih, beliau nggak ngomong sih gitu ya, beliau nggak ngomong, tapi saya melihat perannya. Oke, tanggung jawab menjadi pimpinan, pekerjaannya semuanya rapi seperti itu. Tapi pada saat-saat tertentu beliau itu juga berperan sebagai seorang istri yang harus mendampingi suaminya pada saat tugas negara seperti itu. Nah, beliaulah yang menjadi role model dan melalui contohnya langsung contoh nyata gitu kan ya. Ayo sekarang kita harus bikin ini nih kurikulumnya seperti apa ya. Itu karena beliau itu pinter ya, pendidikannya tinggi gitu ya. Saya melihat bahwa pemikiran beliau itu luar biasa, sangat tajam gitu ya. Kemudian juga detail, walaupun hal yang beliau hadapi bersama dengan kami para subordinate-nya begitu, itu sangat kompleks. Tapi bisa dikomunikasikan dengan baik oleh beliau, perempuan ini seorang ibu, dengan baik begitu. Jadi saya lihat Mbak Ami bahwa kelebihan kita sebagai seorang wanita itu salah satunya adalah bisa berkomunikasi dengan lebih luas seperti itu. Kita bisa melihat, oh ini kayaknya moodnya sedang nggak bagus nih, gitu kan ya. Kemudian teman-teman atau rekan-rekan saya gitu yang pria ya, nggak pernah tuh marah-marah ke kami para wanita gitu kan. Jadi itu bisa kita gunakan gitu ya, itu kita gunakan. Mohon maaf kalau misalnya salah gitu ya. Yang pasti mereka nggak akan marah ke kita, tapi kita sampaikan, kita komunikasikan dengan bahasa yang luas. Itu kelebihan kita. Dan itu adalah role model. Ibu itu atau beliau itu menjadi role model saya sampai dengan saat ini. Itu satu dari sekian banyak gitu ya Bu, perempuan di luar sana yang juga berkarir, seorang ibu dan juga seorang istri gitu yang membantu suaminya. Nah tadi juga sempat disinggung bahwa justru perempuan itu punya seni berkomunikasi sendiri gitu ya Bu ya, yang juga ini sangat-sangat dipengaruhi juga misalnya oleh pendidikannya misalnya seperti itu. Nah mungkin Bu, Ibu juga mungkin boleh nih sharing ke Sobat Kompeten mungkin di rumah yang pengen tahu nih Bu, dan juga masih ragu nih Bu. Mungkin Ibu bisa kasih pesan buat Sobat Kompeten, kira-kira Bu buat perempuan di luar sana yang masih ragu, perempuan itu butuh nggak sih Bu pendidikan tinggi? Baik, ya ini pengalaman saya Sobat Kompeten, bahwa walaupun ada tantangan, bahkan mungkin sangat banyak begitu tantangan, bukan hanya dari keluarga dekat, ring satu begitu ya, akan tetapi juga dari lingkungan. Misalnya nih keluarga dekat, orang tua mengatakan bahwa nggak usah deh, nggak ada biaya nih gitu ya. Itu bisa dijawab oleh contohnya tadi mahasiswi saya, bisa bekerja sambil kuliah seperti itu ya. Itu dari keluarga dekat. Kemudian udah deh nggak usah sekolah lagi deh, kan kamu udah punya anak, misalnya seperti itu. Itu juga bisa dijawab melalui pendidikan bukan hanya formal tapi informal, bisa online. Jadi tidak ada lagi kendala harus capek-capek pergi ke tempat untuk belajar, akan tetapi bisa menggunakan teknologi yang sudah ada di depan mata seperti itu. Kemudian tantangan-tantangan lainnya, pendidikan tinggi itu tetap Sobat Kompeten harus kita capai sebagai seorang wanita, karena walaupun jumlah penduduk Indonesia itu masih lebih banyak pria, wanitanya masih lebih sedikit seperti itu, akan tetapi komposisi ini, persentase jumlah penduduk ini
ya, tidak menghalangi kita sebagai seorang wanita untuk dapat memiliki karir yang baik dimanapun kita memiliki kontribusi, baik itu di perusahaan swasta maupun di pemerintahan, bahkan di dunia usaha. Seperti itu. Jadi pendidikan tinggi itu baik formal maupun informal itu sangat penting. Percaya, bekal yang kita sudah miliki melalui pendidikan itu pasti akan berguna. Pasti akan berguna. Seperti itu. Jadi nggak ada yang sia-sia ya Bu ya. Berarti mungkin tenaga, waktu yang kita keluarkan untuk mencapai pendidikan, baik itu formal maupun informal, itu justru berguna ya Bu ya. Betul. Apapun profesi kita, baik sebagai ibu rumah tangga maupun berkarir di luar sana, tetap membutuhkan pendidikan. Betul. Dan dengan pendidikan yang tinggi membuka akses atau peluang yang lebih besar bagi seorang perempuan untuk berkontribusi lebih banyak lagi ya Bu ya. Iya. Baik untuk keluarga maupun dalam perusahaannya Iya. gitu, dan juga dalam masyarakatnya ya Bu ya. Betul. Baik nih Bu, Ya. ini udah gak kerasa nih Bu, kita udah tadi pertanyaan terakhir, diskusi terakhir dari saya. Nggak kerasa ya udah 3,5 jam kita ya. Luar biasa. Iya, sebelumnya terima kasih Bu Erika sudah mau share nih. Bu ya, semoga dengan insight yang diberikan oleh Bu Erika ini, sahabat kompeten tidak ragu lagi gitu ya, untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi karena akan berkontribusi lebih banyak lagi gitu Bu ya. Pasti, ya. Nah, untuk sahabat kompeten, terima kasih sudah ikutin spesial chat show hari ini, dan juga jangan lupa dan jangan lewatkan di episode-episode lainnya ya. Salam kompeten.